Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat semua sahabat Kurama. Balik lagi bareng saya Kang Cecep, masih di channelnya Musang Kurama. Oke, next time video. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan gimana caranya breeding yang benar, baik, dan bisa menghasilkan keturunan bagi musang-musang kesayangan kalian. Oke, next time video. Sebelum lanjut untuk video penjelasannya sahabat Kurama, saya ingin berterima kasih dulu untuk semua sahabat Kurama yang sudah menonton channelnya Musang Kurama, yang udah like, komen, yang udah subscribe, terima kasih banyak. Yang udah mendukung channelnya Musang Kurama untuk berbagi sharing, tentunya komunikasi tentang dunia permusangan ya. Insya Allah akan saya jawab satu persatu dengan sesuai pengalaman pribadi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dikoreksi, kita sama-sama belajar. Oke sahabat Kurama. Nah, next time untuk video kali ini saya sebenarnya video dadakan ini ya, buat nambah-nambah dokumentasi aja ya. Nah, sekalian menjelaskan kepada sahabat Kurama gimana sih cara breeding musang itu. Oke. Saya ditemani oleh yang belakang tuh yang lagi kawin, si Sultan sama si Elena. Abaikan saja, biarkan, karena musang itu tidak malu-malu ya untuk kawin di mana aja bisa, bahkan di luar, di tempat umum. Main hantem wae ya, tok bahasa Sundaman teh era-era. Oke sahabat Kurama, nah apabila sahabat Kurama tertarik untuk mencoba dunia musang breedingnya ataupun untuk mengawinkan musangnya, pelajari dulu tentang apa ya, breedingnya ya. Jadi sahabat Kurama, musang itu adalah hewan yang individual, tidak berkoloni. Jadi sahabat Kurama tidak sembarangan mengawinkan musang, apalagi langsung disatukan, tidak ya. Catat sekali lagi, mengawinkan musang tidak langsung disatukan dan bisa langsung kawin, tidak. Nah, apa tipsnya Kang Cecep, ataupun apa sih yang harus disiapkan? Nah, nanti kita bahas satu persatu. Untuk lebih jelasnya saya ini ya, pakai kamera depan, terus ini di belakangnya. Di atas si Leo tuh, di atas si Leo, terus ada yang betina-betina itu, ada si Stella. Banyak ya. Nah, ini yang lagi kawin, ini si Sultan sama si Elena. Coba kalau dibuka kandang, wah ngeganggu sebenarnya, ini ngeganggu. Biarin aja lah ya, suruh kawin, ngeganggu. Kita mah ngeplog aja ya. Jadi bila sahabat Kurama memiliki sepasang musang yang ingin dikawinkan atau ingin dibreed ya, untuk keberhasilan sahabat Kurama, pertama siapkan musang dulu yang tentunya sepasang ya, jantan sama betina. Tidak langsung disatukan ya, utamakan punya dua kandang, dipisahkan dulu sahabat Kurama. Nah, ada metode beberapa untuk mengawinkan musang ya. Pertama, si musang yang dipisahkan itu ada tahap penjodohan ya. Saling didekatkan dulu. Dan minimal usia musang bisa dibreedkan kurang lebih di usia 1 tahun ya. Baik jantan ataupun betina di usia 1 tahun udah bisa dikawinkan. Dan sahabat Kurama perlu diketahui juga, untuk mengawinkan musang ini tidak mudah ya. Apabila salah satunya belum menandakan birahi-birahi pada musang, itu bisa mengakibatkan keberantaman atau si musangnya berantem ya. Oke sahabat Kurama, jadi intinya, nah udah mulai nggak mau nih si Elenanya. Kalau udah punya sepasang sahabat Kurama, dipisah dulu dua kandang, terus penjodohan. Nah, nanti pahami tanda-tanda birahi baik betina ataupun jantannya. Nah, diantaranya catat baik-baik ya. Dengarkan, jangan di skip, nanti kelewat. Pertama adalah tanda birahi pada jantan ataupun betina yang mengeluarkan suara bunyi kayak apa ya? Ya, nah, itu suara yang kawin ya, kayak gitu. Ataupun kalau di hutan ngedenger suara kayak kuntilanak ataupun suara cewek lagi tertawa ya. Nah, itu ada menandakan musang lagi birahi atau pengen kawin. Itu secara alam nalurinya dia lagi memanggil pasangannya untuk kawin ya. Baik jantan betina bunyi ya. Baik jantannya atau betina bunyi. Itu kalau di dunia musang disebutnya ngekek ya.
Nah, itu satu tanda birahi. Adapun tanda birahi yang lain, jantan biasanya dia ngendus-ngendus dengan napas yang panjang. Nah, kedengeran gak itu suara si Sultan ngendus-ngendus? Itu tanda birahi juga. Kalau jantan biasanya ngeluarin aroma pandan ya. Kalau musang pandan ya, kalau musang pandan dia ngeluarin aroma pandan yang sangat menyengat dikala dia lagi birahi. Itu jantan. Dan betina ada efek birahi ataupun tanda-tanda birahi yang sangat menonjol ataupun yang bisa dibilang oleh breeder musang itu lagi full birahi. Kalau misalkan full birahi tanda ini sudah terjadi, langsung disikat sama jantan aja, langsung disatukan, udah pasti itu langsung kawin. Tanda birahinya adalah ngelup. Lup itu adalah alat kelamin betina yang mekar atau mengembang, tidak merapat ya, mengembang, yaitu adalah ngelup, disebutnya oleh dunia musang itu lup ya, ngelup. Membuka atau mengembang kelamin betina itu tanda birahi total atau tanda lagi birahi full ya, full birahi ya. Nah, si betina ini bisa langsung disatukan dengan jantan. Oke, sahabat kurama, itu tanda birahi jantan ataupun betina. Dan betina juga bisa ngenduskan napas panjang, itu tanda birahi juga. Selain tadi alat kelaminnya mengembang, mengendus sama ngekek ya, itu jantan. Dan sahabat kurama, perlu diketahui ada fasenya ya. Kalau betina itu ada fase birahinya. Kadang kalau minimal paling cepat itu sekitar 2 atau 3 hari, paling lama sekitar seminggu. Fase birahinya nanti dia fase birahinya lewat, normal lagi dan susah untuk dikawinkan lagi dan harus nunggu lagi birahi lagi. Nah, sahabat kurama, ada yang lain juga sebenarnya ya. Nanti kita dipisah videonya ya untuk penjelasannya. Nah, itu si Sultan mesti kawin juga ya. Nah, udah dikawinkan, udah menemukan tanda-tanda birahi yang sudah saya sebutkan tadi, silakan disatukan si musangnya. Kalau bagusnya sih jadi kawinkan, pisahkan, kawinkan, pisahkan, terus aja selama masih betinanya mau dikawin. Nanti disapi, dipisah dikala kalau betinanya sudah menolak untuk kawin, lalu disapihkan. Dan kawin enggaknya, berhasil enggaknya dia mengeluarkan butiran seperti sperma kering dari betina ya, itu tandanya berhasil kawin ya. Lihat di tatakannya, biasanya ada sperma kering ataupun sperma yang keluar dari betinanya, itu menandakan berhasil ngeluk, bahasanya mah ngeluk ya, ngunci ya. Nah, si Elena sama si Sultan tuh lagi ini ya, lagi kawin, lagi ini tuh, lagi kimpoy ya, kalau bahasa musangnya lagi kimpoy. Nah, sahabat kurama, untuk daya tahan tubuh si jantan supaya kuat bisa pakai telur bebek kuningnya sama madu sama susu juga. Untuk memancing birahi musang bisa pakai yang anyir-anyir ya, bisa pakai belut ataupun pakai lele. Nanti kalau udah betinanya nolak, silakan sahabat kurama dipisah. Terus aja sahabat kurama, kalau udah bisa dikawinkan dan betinanya sudah nolak, itu udah keluar sperma kering dari jelly ya, sperma kering dari betinanya, udah ada tanda di tatakan, itu berhasil kawin. Positif aja kalau betinanya udah mulai masa mengandung ya. Masa mengandung musang itu kurang lebih 60 hari, 2 bulan, itu menghitung dari fase pemisahan jantan dan betina selama pemisahan kawin ya. Sapi ataupun sesudah menolak betina untuk dikawin oleh jantan, itu mulai menghitung 60 hari ke depan untuk perkiraan si musang itu lahiran. Nah, si musang betina ya tentunya ya, sahabat kurama. Siapkan kandang, jangan sampai stres indukannya karena musang ini kanibal ya. Kalau bisa di tempat yang sunyi, adem, jauh dari kebisingan, jangan berisik. Ditutup kandangnya. Siapkan keranjang buah untuk mediasi lahirannya. Makanannya jangan sampai telat, minuman nutrisinya yang bagus. Seminggu sebelum mau lahiran, 60 hari itu usahakan si betina dikasih gula merah ya, untuk tambahan tenaga supaya dia kuat ngeheden nanti pas dia lahiran. Aku buka semua ya.
di sini untuk para breeder-breeder pemula yang mau ternak musang ataupun yang mau ngebreed musang ya. Silakan dicoba, itu pengetahuan pengalaman pribadi saya dan alhamdulillah berhasil. Dan beberapa cara mungkin dari breeder-breeder lain sepertinya beda breeder, beda penanganan juga ya. Nah, udah melahirkan, kalau misalkan udah melahirkan ada yang indukannya stres, ada yang disusuin juga, nanti ada fase sapinya dari mulai baby, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang 1 bulan, pisah sapi babyan dari indukan masa dari sapi dari masa melahirkan ya. Nah, kalau saya pribadi di usia 1 bulan ya, nanti udah sapi udah panen lah, kalau misalkan ini mau udah bisa diambil anakan hasil ternakannya. Nah, sahabat Kurama, ada si Sultan itu musang pandan mozaik full muka putih. Kalau si Elena ini adalah baja ya, Bali Jawa. Bali Jawa itu silangan dari lokaliti Jawa dan Bali. Anaknya kayak si Elena kayak gini betinanya ya. Tuh, lagi masih kawin terus, hantam terus. Kalau saya ngawinkan musang itu pagi ya, pagi karena masih segar, full staminanya, jantannya. Sampai sore ya, nanti disapih lagi malamnya. Nah, paginya dicoba lagi, dikawin lagi selama masih mau, terus saja. Nanti kalau udah menolak, udah berantem, baru disapih. Oke sahabat Kurama, udah cukup sekian jelasan dari saya pribadi untuk ngebreed musang ini. Silakan yang mau coba ataupun yang mau tanya ya untuk seputaran musang, boleh di kolom komentarnya. Insya Allah nanti saya akan jawab satu persatu sahabat Kurama. Sekian dari saya pribadi, ini video dadakan berbagi cerita pengalaman tentang breed musang, sekalian ditemani yang lagi kawin tuh di belakang. Oke, semoga berhasil ya sahabat Kurama. Bisa tebak berapa nanti anakannya si Elena ini. Elena ini propen yang udah propen 6 kali, sekarang kalau misalkan berhasil udah yang ke-7 kali ya. Anaknya bervarian. Dulu yang pertama lagi bagus nyampe 4, anaknya 4, 3, 2. Kemarin baru sebelum ini cuman satu anaknya. Cuman keluarnya moja karena indukannya si Sultan mozaik. Oke, terima kasih yang belum subscribe, tolong dukung channelnya Musang Kurama, didukung ya, tolong untuk semuanya di subscribe, like, komen, di share juga. Semoga bermanfaat untuk semua sahabat Kurama yang pecinta musang. Oke sahabat Kurama, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam wangi, salam lestari, salam satu hobi, salam silaturahmi untuk semua musang lover Indonesia. Tetap jaga musang-musang asli Indonesia oleh para pecinta musang. Kalau bukan kita siapa lagi? Oke, dengan mau cara dengan sosialisasi ke masyarakat atau dengan cara breeding, oke silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dadah. Elena, Stella, dadah. Sultan, Leo mana? Sampai 3 tumpuk di atas tuh ada sih. Salam dari Kang Cecep, kandang Kurama, rumah musang Purwakarta. Yang mau main, mampir, yang mau sharing-sharing, langsung ke lokasi, silakan sini main. Oke, ditunggu. Dadah. Dadah Neng dia.